bencana adalah suatu peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan manusia, baik sebagai faktor alam, faktor manusia, dan faktor non-alam. Yang pertama yaitu ada faktor alam yang ditetapkan oleh alam, seperti gunung berapi, tsunami, gunung, gempa bumi, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu ada faktor manusia, ulah manusia itu sendiri, seperti banjir dan kebakaran. Yang terakhir yaitu ada faktor non-alam yang disebabkan oleh non-alam, seperti teknologi manusia. Dinamika bencana terjadi karena beberapa aspek. Yang pertama yaitu ada kerentanan, di mana keadaan manusia yang menyebabkan ketidakmampuan dalam respon ancaman. Kerentanan terdiri dari 3. Yang pertama yaitu ada kerentanan sosial, adalah kondisi kerentanan sosial dalam merespon bencana, seperti angka kepadatan penduduk, persentase penduduk, dan persentase penduduk usia tua dan anak-anak. Yang kedua yaitu ada kerentanan ekonomi, kondisi kerapuhan ekonomi yang meliputi persentase rumah tangga. Yang terakhir yaitu ada kerentanan alam, yaitu kondisi yang menentukan, yang berpotensi menentukan kerusakan bencana dalam jenis material. Ancaman adalah peristiwa yang mengakibatkan kerugian, kerusakan lingkungan, bahkan memakan korban jiwa. Ancaman manusia disebabkan oleh faktor teknologi, faktor lingkungan, dan faktor alam. Ancaman memiliki kapasitas berbeda, memiliki kapasitas tapi dalam kondisi tidak rentan. Yang terakhir yaitu ada kapasitas, adalah penguasaan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersiapkan diri dalam mencegah, menanggulangi, mengurang, mengolah, memilih kondisi dengan baik. Kapasitas berbeda antara satu dengan tempat lainnya. Jenis bencana di Indonesia bencana dibagi menjadi 3. Pertama, bencana alam, 2, non-alam, dan 3, sosial. Bencana alam terjadi akibat aktivitas alam yang meliputi beberapa jenis, diantaranya gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat patahan aktivitas vulkanik atau jatuhnya benda langit. Contoh kejadiannya, gempa Aceh 26 Desember 2004 berkekuatan besar yang memicu tsunami, menewaskan 227.900 orang. Tsunami terjadi akibat gempa bawah laut atau longsor dasar laut. Kecepatan gelombang tsunami ini bisa mencapai 900 km per jam di laut dalam. Contoh kejadiannya, tsunami Palu 28 September 2018 dengan tinggi 6 meter yang menewaskan lebih dari 2.000 orang. Gunung meletus. Indonesia banyak memiliki gunung api aktif karena berada di titik api Pasifik. Aktivitas vulkanik menyebabkan letusan yang mengeluarkan abu, lava vulkanik, dan gas beracun. Contoh kejadiannya, erupsi Gunung Semeru Desember 2021 menyebabkan 22 korban jiwa dan ribuan rumah tertutup abu vulkanik. Tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa bebatuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan dan gumpalan besar tanah. Tanah longsor berlangsung sangat cepat. Secara umum, tanah longsor disebabkan karena 2 faktor, yaitu faktor pendorong dan faktor pemicu. Salah satu contoh tanah longsor di Indonesia yaitu di Cihanjuang, Sumedang pada tanggal 9 Januari 2021 yang disebabkan karena hujan deras. Banjir. Banjir adalah peristiwa tergenangnya air dalam jangka waktu tertentu pada wilayah yang mulanya tidak tergenang air. Banjir disebabkan karena curah hujan yang deras yang mengakibatkan danau dan sungai melampaui batas daya tampungnya. Banjir juga bisa disebabkan karena perilaku manusia. Contohnya yaitu membuang sampah sembarangan dan alih fungsi lahan. Salah satu contoh terjadinya banjir di Indonesia yaitu di Manado pada tahun 2022. Kekeringan. Kekeringan adalah keadaan kekurangan pasokan air pada suatu daerah dengan masa yang berkepanjangan. Bencana alam ini terjadi secara perlahan. Di Indonesia, kekeringan dikenal dengan sebutan kemarau. Salah satu contoh kekeringan di Indonesia pada bulan Agustus 2020, ratusan hektar pertanian yang gagal panen. Kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan adalah kondisi hutan dan lahan yang rusak disebabkan karena api yang melanda kawasan tersebut sehingga membuat kerusakan pada wilayah tertentu. Dampak kerusakan ini bisa membuat penyakit pernapasan pada manusia dan kematian flora dan fauna di negara kita. Salah satu contoh kebakaran hutan di Indonesia yaitu pada tanggal 1 Januari 2019 di Provinsi Riau.
Angin puting beliung adalah fenomena hidrometeorologis yang meningkat pada musim pancurna sehingga menyebabkan terjadinya angin puting beliung. Bencana non-alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa non-alam seperti kegagalan teknologi yang dilakukan oleh manusia. Kegagalan teknologi adalah kegagalan yang dilakukan oleh manusia, baik kelalaian dan kesalahan desain. Kegagalan modernisasi adalah kegagalan masyarakat dalam mengejar ketertinggalan dari masyarakat yang maju dan mereka hidup berdampingan. Bencana sosial adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan gangguan pada struktur sosial. Yang pertama, kerusuhan atau konflik sosial. Konflik sosial terjadi ketika individu atau kelompok berusaha memperjuangkan kepentingannya yang menyebabkan ketegangan dan kekerasan. Indonesia memiliki beragam suku, agama, dan etnis yang berpotensi mengalami konflik jika tidak dikelola dengan baik. Yang kedua, aksi teror. Terorisme di Indonesia terus terjadi setiap tahun, termasuk aksi radikalisme dan bom bunuh diri. Terorisme bertujuan untuk menciptakan ketakutan, merusak fasilitas, dan membahayakan banyak nyawa orang. Contoh aksi teror yaitu bom Bali pada tahun 2022, bom Surabaya pada tahun 2018. Dampak bencana bagi kehidupan dimulai dari dampak negatif. Yang pertama, gempa bumi. Gempa bumi menyebabkan tercemarnya udara, terganggunya aktivitas manusia, dan rusaknya ekosistem. Yang kedua, tanah longsor. Tanah longsor menyebabkan harga jual tanah menurun dan rusaknya bangunan sekitar. Yang ketiga, itu gempa bumi. Gempa bumi menyebabkan timbulnya tsunami dan retaknya atau patahnya tanah. Yang keempat, kekeringan. Kekeringan menyebabkan banyak tanaman mati, kurangnya sumber air bersih, dan meningkatnya polusi udara. Yang kelima, banjir. Banjir menyebabkan rusaknya jalan raya, menimbulkan wabah penyakit, dan kurangnya air bersih. Yang keenam, kebakaran hutan. Kebakaran hutan menyebabkan rusaknya ekosistem hutan. Yang ketujuh, tsunami. Tsunami menyebabkan gagal panen dan rusaknya lingkungan sekitar. Selanjutnya, dampak positif. Yang pertama, dampak positif dari letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi menyebabkan tanah menjadi subur dan mata pencaharian baru. Yang kedua, tanah longsor. Tanah longsor membuat tanah menjadi gembur. Yang ketiga, gempa bumi. Gempa bumi menambah pengetahuan kita tentang struktur bumi. Yang keempat, kekeringan. Kekeringan dapat mempercepat proses panen garam. Yang kelima, banjir. Banjir menimbulkan suatu lapangan kerja baru di bidang transportasi. Yang keenam, kebakaran hutan. Kebakaran hutan menyebabkan suburnya lahan. Dan yang ketujuh, tsunami. Tsunami menambah pengetahuan kita tentang aktivitas vulkanik di bawah laut.